Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Hadirin jamaah masjid Al-Mukarramah sekali dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ahad siang ini ya. Yang tentu saja merupakan satu perjuangan ketika melihat situasi kondisi seperti ini. Hujan lebat ya, di siang hari waktu istirahat enaknya tidur. Jadi begitu banyak kalangan. Kalau bukan Allah izinkan, kalau kita bertemu, ya insya Allah kita akan ketemu. Barangkali mudah-mudahan pertemuan kita hari ini di siang hari ini mudah-mudahan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan kita semua, kita akan lanjutkan kembali kajian kita mereka dari Syekh Muhammad Al-Iskandari yang sudah kita kaji bersama selama ini di beberapa bulan kebelakang. Dan insya Allah hari ini kita masuk ke hikmah yang kelima. Tidak terasa, biasanya kita buat satu hikmah untuk dua kali pertemuan. Insyaallah tidak perlu tergesa-gesa, kita akan selesaikan yang menghabiskan hikmah-hikmah yang ada dalam kitab ini. Yang penting bagi kita adalah kita bisa memahaminya dengan benar, menyelaminya dengan baik, dan melahirkan amal. Saya mendengar langsung dari istri saya ketika ada seorang jamaah yang memberikan testimoni setelah mengikuti kajian kami. Beliau mengatakan, jadi saya sebelum di sini saya kasih namanya, saya sampaikan ini. Beliau mengatakan ketika bulan Ramadan yang sebelumnya mengkaji kitab Al-Hikam, ketika bulan Ramadan kemarin itu kata beliau adalah lebih kurang begitu rasanya, adalah bulan Ramadan yang pertama kali saya bertemu seseorang yang biasanya saya itu benci sama dia, saya itu marah sama dia. Tapi setelah belajar Al-Hikam, ketemu sama orang yang saya benci, itu hilang rasa benci. Tidak lagi ada sedikit pun rasa marah. Dan ini merubah hidup saya setelah mempelajari kitab Al-Hikam. Lain kita pelajari baru 4 hikmah. Itu Masya Allah, saya yang mendengarnya merasa bagaimana ya, luar biasa. Karena sejujurnya saya pun merasakan hal yang sama.
ketika mencoba menjalani, menghayati hikmah-hikmah yang ada dalam akhirat. Itu luar biasa. Bagi saya ini merubah mindset yang sebelumnya tidak pernah terpikir, terbesit dalam pikiran saya. Ketika al-hikam hadir, maka ini menjadi seolah-olah membuat roh kita menjadi baru. Maka amalan kita yang kita lakukan ini seolah kita membuat restorasi kembali. Jangan-jangan amalan yang dulu kita lakukan ini ada kekeliruan. Dengan adanya al-hikam ini bisa meluruskan dan kita bisa mulai kembali. Kita tahu bahwa amal seseorang, ya, ketika Allah melihat memandang, yang Allah melihat melirik saja, kita barangkali sudah sangat bersyukur Allah mau melirik amal kita. Satu karunia yang besar. Bukan dilihat dari kuantitas amal yang banyak, ya, tapi justru sebenarnya Allah lihat dari kualitas amal kita. Sedikit tapi ikhlas, ringan, enteng, bahkan orang lihat ini sepele, tapi ketika dilakukan dengan ikhlas, penuh keikhlasan, sadar bahwa ini dipersembahkan untuk Allah Ta'ala, maka barangkali Allah memberi amal itu. Bukan berarti harus amal itu besar, karena masing-masing porsi Allah sudah tentukan. Di hikmah sebelumnya kita tahu bahwa setiap orang mempunyai bidangnya masing-masing, memiliki kehidupannya masing-masing. Ketika seorang hamba itu sadar bahwa ini adalah bidang saya dan ini adalah amanah yang Allah berikan, maka dia lakukan dengan sebaik-baiknya kepada Allah, maka barangkali itu adalah amal soleh yang terbesar bagi dia. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa yang dia lakukan. Tentu itu juga merupakan satu kewajiban. Tapi amalan yang dia sadar betul bahwa Allah menitipkan kemampuan ini, ya, untuk memberi kemaslahatan kepada yang lain. Maka ini adalah satu amal ibadah yang barangkali terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mencoba melihat, memandang bukan seberapa hebat amalnya, tapi yang pertama adalah amal itu diperuntukkan untuk siapa. Itu saja. Karena itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Apalagi para aktivis dakwah. Ketika para aktivis dakwah merasa lelah, maka perlu dipertanyakan, kenapa bisa lelah? Kalau fisik lelah, ya, yang namanya bekerja ya lelah pasti. Orang fitrah, orang bekerja pasti lelah. Tetapi semangat berdakwah itu lelah. Barangkali ada sesuatu hal yang mempengaruhi jiwanya. Kenapa sampai lelah? Bukankah Allah akan berikan balasan yang terbaik bagi siapapun yang beramal saleh? Ketika Allah memberikan balasan yang terbaik, apakah balasan itu bisa kita perhitungkan ataukah balasan yang tidak disangka-sangka? Atau wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Maka yang kita harus hadirkan adalah keimanan. Yang kita harus hadirkan adalah keimanan, bukan logika semata, bukan akal ini semata, tapi yang kita perlu hadirkan adalah keimanan. Di hikmah sebelumnya juga kita sudah membahas, ya, bahwa ranah kita sebagai hamba adalah mengoptimalkan, memaksimalkan amal, sedangkan hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang hamba harus yakin bahwa dengan Maha Rahman dan Rahim Allah, dengan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, Allah akan memberikan takdir yang terbaik. Walaupun barangkali dalam pandangan
an tuhibbu syai'an asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi, boleh jadi suatu perkara yang kamu anggap buruk, kamu tidak sukai, padahal itu sebenarnya baik bagi kamu. Dan bisa jadi perkara yang kamu cintai, kamu sukai, bisa jadi itu menjadi suatu perkara yang buruk bagi kamu. Karena akal kita terbatas. Ya Allah ciptakan akal, maka kita ini terbatas. Maka jangan menggantikan Allah dengan akal dan logika kita. Jika kita mengatur begitu, seolah menggantikan Allah. Allah tidak tahu apa-apa, kita yang tahu segala-galanya. Sebenarnya bukan begitu sifat awal kita taala. Karena kita hanya memaksimalkan amal. Hasil biarkan Allah yang tentukan. Dan apapun hasilnya, seorang mukmin dia akan merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia akan senantiasa tersenyum ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Kenapa? Karena dia yakin hasil yang Allah berikan itu hasil yang Allah inginkan kita, dan itu terbaik. Jadi ketika kita mencoba pelajaran hikam, kita sedang belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kita mencoba melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Melihatnya dengan apa? Dengan apa? Melihatnya dengan mata hati kita. Ya, kalau dulu barangkali ibu bapak teman-teman semua ketika sekolah diajarkan oleh ibu guru, bapak guru bahwa mata kita ada berapa? Dua ya. Mata hidung saya satu, dua mata saya, hidung saya satu, dua telinga saya. Pakai sepatu baru. Dua PKL SD. Ya. Jadi kita diajarkan barangkali dulu, saya masih ingat, bahwa mata kita hanya dua. Mata kita hanya dua. Mata yang ada di kepala kita. Tetapi Al-Quran memberikan keterangan yang lain, bahwa kita memiliki mata yang lain selain dua mata yang ada di kepala kita. Mata apa itu? Mata mata hati. Betul ya? Ibu yakin ada mata hati dalam hati ibu? Ya. Ibu tahu nggak bagaimana cara menggunakan mata hati itu? Insyaallah kita bahas hikmah ini insyaallah. Ketika Allah mengatakan buta mata hati, tanda buta mata hati itu seperti apa? Di Al-Quran memberikan keterangan, informasi pada kita. Ternyata seorang mukmin dia harus bukan hanya melihat dengan mata yang ada di kepalanya, tapi juga dia harus mampu melihat dengan mata yang ada dalam hatinya, yang biasa kita sebut dengan mata hati, mata yang ada di dalam badan di sini. Kalau ibu bertanya, apakah ibu yakin adanya Allah? Yakin, pasti ibu ya. Yakin adanya surga dan neraka? Yakin, saya yakin. Ibu pernah melihat surga dan neraka? Belum. Ibu pernah melihat Allah? Belum. Lalu bagaimana bisa yakin? Jadi ibu ya. Itulah inti dari keimanan, bahwa agama kita berdiri di atas satu landasan al-iman bil ghaib, percaya, yakin, membenarkan perkara yang gaib. Apa itu perkara yang gaib? Perkara yang tidak terlihat oleh mata kita. Kalau HP yang saya pegang, HP ada nggak? Ada. Mudah ini. Tapi meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, ini perlu keimanan. Dan sampai kapanpun kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Jika ada orang bertanya, mana Tuhan kamu? Kenapa Tuhan kamu tidak menunjukkan wujudnya? Kan Dia Maha Kuasa, Maha
tunjukkan manfaat. Orang-orang ateis ya, kadang sering menggunakan benda-benda seperti itu. Ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa tidak menunjukkan dirinya? Nah, gitu. Ya. Padahal inti dari agama kita adalah dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Itu keimanan terhadap perkara yang gaib. Jadi Al-Quran memberitahu kepada kita bahwa manusia, seorang hamba, seorang mukmin, dia harus memiliki mata yang lain, bisa menggunakan matanya untuk melihat surga dan neraka itu ada, untuk melihat akhirat itu ada, untuk melihat Allah itu ada, bukanlah dilihat dengan mata yang ada di mata, tapi menggunakan mata yang ada di hati. Ini. Kalau misalkan rekan-rekan di sini, saya tanya, percaya tidak, yakin tidak, di luar sana, di negeri, di luar negeri sana, ada satu orang presiden namanya Joe Biden. Saya tidak percaya, pasti percaya. Pernah salaman dengan Joe Biden, presiden Amerika. Yakin semua di sana ada Amerika, ada Arab Saudi. Percayalah, walaupun sama sekali kita belum pernah pergi ke sana, ya kan? Belum pernah kita pergi ke sana, belum pernah salaman dengan Joe Biden, presiden Amerika. Belum pernah salaman dengan, ditanya lagi, kita pernah dengan Putin ada? Putin ada? Yakin percaya? Sekarang sedang terjadi perang Rusia dan Ukraina, percaya? Kalau percaya pasti. Walaupun kita belum pernah ke sana, belum pernah ketemu sama Putin, tapi ketika semua orang tanya pasti percaya. Jadi apa yang digunakan? Mata ini kan lihat dulu, paling di TV. Pernah lihat di mana? Di TV. Kalau ada TV, nggak akan percaya. Jadi seseorang bisa meyakini sesuatu yang tidak terlihat dengan mata kepala ini, itu menggunakan mata hati, menggunakan ilmu. Ketika datang ilmu, datang berita, semua orang memberitakan bahwa di luar sana ada negara yang namanya negara Rusia, negara Amerika, negara Ukraina, negara Arab Saudi. Semua orang memberitakan, tidak mungkin berdusta. Maka ini termasuk ilmu, berita, khabar yang hanya bisa diterima oleh hati. Ketika orang ditanya apakah pahala dan dosa itu ada? Ada ya? Pahala dosa ada? Ada, yakin ada? Kalau orang berbuat baik akan mendapatkan pahala. Kalau orang berbuat buruk akan mendapatkan dosa. Coba saya tanya, bentuk pahala dan dosa itu seperti apa? Bulan? Belanja? Belum pernah kita lihat. Tapi kita percaya nggak? Percaya karena Allah akan berikan pahala. Pahala itu seperti apa? Apakah suaminya buatan? Ya. Nah, nanti kita akan temukan janji-janji Allah dalam Al-Quran yang ini membutuhkan mata hati untuk melihat, keimanan untuk melihat, bukan dengan logika dan akal semata. Ini karena inti dari agama kita adalah itu tadi, al-imanu bil ghaib, percaya, yakin, membenarkan perkara-perkara yang tidak terlihat oleh mata, yang gaib. Jadi kalau tahapan kita hanya masih mempercayai hal-hal yang terlihat, maka itu sama tahapannya, cara berpikirnya seperti anak-anak usia TK atau SD. Masih kanak-kanak? Ya. Kalau kanak-kanak kan kalau kita tanya, nah kamu lihat pohon mana? Nah kamu lihat ekor binatang beruang tidak? Kalau dia tidak melihat berarti tidak ada. Kamu itu. Maka orang-orang yang sudah matang cara berpikirnya, yang sudah mampu menggunakan akalnya dengan benar,
seharusnya dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Itu inti dari basirah, basirah Tuhan. Ya, nanti kita katakan janji dari Allah yang ini membutuhkan mata hati untuk melihat, bukan hanya logika dan kita saja, bukan hanya mata yang ada di kepala kita saja. Kita masuk ke hikmah yang kelima. Ya, hikmah yang kelima ya, coba. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tertinggal, bapak-bapak, ada semua yang tertinggal hikmah sebelumnya, bisa dilihat sekarang di YouTube sudah ada ketinggalan nih, karena nyambung sebetulnya. Ya, hikmah 1, hikmah 2, hikmah 3, hikmah 4, sekarang masuk ke hikmah kelima. Ya, ini saling berkaitan. Hikmah yang kelima berkaitan dengan hikmah sebelumnya. Baik, hikmah yang kelima, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Itu teks Arabnya seperti itu. Ya, sekali lagi, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kalau anak santri harus ditulis, istihaduka, kegigihanmu, fima minalaka, untuk mencari apa yang telah dijaminkan oleh Allah Taala. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu dalam melaksanakan apa yang diperintahkan terhadapmu, dalilun, menjadi tanda ala dimasil basirati minka, menjadi tanda butanya mata hati kamu. Ini bunyi hikmah yang kelima. Ya. Jadi kegigihanmu, kesungguhanmu dalam mencari sesuatu yang sebenarnya ini sudah Allah jaminkan, sudah Allah jamin ini selesai, hanya tinggal diyakini, diimani. Itu gigih mencari. Ya, tetapi ketika Allah minta, Allah bebankan, ya, Allah perintahkan sesuatu untuk beribadah misalnya, ya, maka dia lalai terhadap itu. Maka itu diantara ciri buta mata hatinya. Ya. Kalau saya tanya barangkali jawabannya lebih kurang sama sih. Siapa yang memberi kita rezeki, Bu? Pak, mereka ada semua. Kalau di Bali boleh ya, Pak ya. Siapa yang memberi kita rezeki di dunia ini? Siapa? Pasti jawabannya Allah. Semua muslim pasti yakin jawabannya adalah Allah yang memberi rezeki. Apakah rezeki itu sudah ditakar, sudah diukur oleh Allah Taala? Yakin? Yakin saya yakinnya? Yakin. Apakah rezeki itu bisa tertukar seperti tertukarnya segala detik di masjid? Rezeki bisa tertukar tidak? Seharusnya rezeki saya kok pindah ke sana, bisa tertukar tidak? Tidak. Yakin bu? Yakin. Rezeki datangnya dari Allah. Allah sudah takkan, Allah sudah tentukan, dan tidak pernah tertukar dengan rezeki orang lain. Mereka tidak mungkin salah kasih rezeki. Allah tidak mungkin salah bagi rezeki. Si A dikasih rezekinya 100, si B dikasih rezekinya 80. Apakah Allah salah? Yakin kan ya? Ya. Tapi kenapa kita semua justru ketika bab rezeki kita bermati-matian mencari rezeki, ya? Bukan tak usah bukan rezeki. Ya. Sehebat apapun usaha kita dalam mencari rezeki, jika Allah tentukan, sudah Allah katakan, apakah dia akan bertambah atau tidak? Tidak ya?
Ya, cuma kita tidak tahu kadar kita berapa. Cuma kan kita tidak tahu ya kadar rezeki kita seperti apa, berapa, bagaimana kita tahu. Cuma ketika Allah tentukan, apakah Allah tambah? Ketika kita habis-habisan, misalkan mencari rezeki dari pagi sebelum bangun sudah keluar, misalkan, mesti dari pagi ya, sangat pagi sekali. Sebelum anak-anak bangun, ya, sudah keluar. Pulang nanti malam setelah anak-anak tidur. Ya, apakah ketika seseorang melakukan kerja seperti ini itu akan berpengaruh pada rezekinya atau tidak? Ketika Allah dengan ilmu Allah sudah tentukan rezekinya, takarannya dan tidak pernah tertukar. Bisa bertambah atau tidak? 24 jam kerja untuk mencari rezeki. Biasanya rezeki hari ini selalu dikonotasikan dengan mencari uang, ya kan? Mencari rezeki itu mencari uang. Padahal rezeki itu bukan hanya uang. Kita sehat itu adalah satu bentuk rezeki. Iya, saya mendapat uang banyak, tapi selalu sehat. Tidak pernah pergi ke dokter, tidak pernah minum obat ini dan itu, sehat terus, alhamdulillah. Iya, orang lain banyak duitnya, tapi selalu pergi ke dokter. Biaya dokter berapa, obatnya berapa? Mana yang beda? Terkadang kita hanya melihat orang lain tanpa melihat merenungkan diri kita sendiri. Inilah diantara hal yang kata Ibnu Athaillah ciri bahwa seorang hamba buta mata hatinya adalah dia begitu gigih mencari sesuatu yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah takkan, sudah Allah jamin bahwa manusia itu hidup tentu dengan membawa rezekinya masing-masing. Yakin itu. Tapi kalau seorang dia begini mencari, gimana? Mencari sesuatu yang sudah Allah jamin. Kemudian dia lalai, abai terhadap perkara yang Allah perintahkan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan begitu saja. Am-hasibtum anna khalaqnakum 'abasa. Kata Allah, apakah kalian menyangka aku menciptakan kalian itu hanya sedang bolos saja, main-main saja? Tidak. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah lahirkan manusia ke dunia dari perantara ibunya misalnya, maka Allah siapkan semuanya untuk manusia. Kebutuhannya Allah siapkan, semuanya Allah siapkan. Rezekinya Allah jamin. Jangan takut setiap jiwa yang lahir di dunia ini, jangan takut dia ada rezekinya. Gimana kalau ayahnya, orang tuanya meninggal? Jangan takut, Allah yang memberi rezekinya, bukan ayahnya, bukan ibunya. Ya, maka yang dihadirkan adalah satu keimanan. Ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku mengharapkan sedikit pun rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan tidaklah aku menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Allah tidak beri makan. Nah, sementara kurban, ya, orang yang berkurban, maka Allah butuh daging kurban. Kurban apa kita kurban? Inna Allah war-razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Di sini ada dua yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, Allah ciptakan manusia seperti dua ya. Allah ciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah. Dengan kata lain, kita semuanya yang ada di sini, yang ada di luar bersama. Ketika Allah ciptakan kita,
Kita bukan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Bukan untuk bekerja habis-habisan ya, mencari rezeki siang malam. Tapi yakin kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Itu tugas kita. Allah ciptakan kamu, Allah ciptakan kalian, Allah ciptakan mereka, Allah ciptakan kami, kita semua untuk beribadah, bukan untuk bekerja mencari uang. Jadi harus tertanam dalam akal kita, kira-kira jiwa kita. Allah tidak butuh rezeki kalian, ya. Allah tidak butuh makanan, tentu saja. Karena Allah adalah Ar-Razzaq untuk mu'til matin. Allah sang pemberi rezeki. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berada dalam ketaatan. Jadi ketika Allah ciptakan kita dan Allah berikan semuanya, kalau siapa semuanya untuk manusia, maka tinggal tugas manusia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu tugas. Jadi rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal-hal yang lain yang juga ya Allah inginkan dan itu tidak dijamin. Surah Taha ayat 231. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu bis-shalati, untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas itu. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki, nahnu narzuquka, kami yang memberimu rezeki, wal 'aqibatu lit-taqwa, dan balasan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini kita lihat bahwa rezeki Allah sudah jamin, tetapi misal satu di antara sekian contoh ayat ya, tetapi ketika seorang hamba ya, diperintahkan untuk mendirikan sholat, seorang hamba bisa memilih, bisa melakukan atau tidak. Maka ayat surah Taha mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu. Karena keluargamu tidak dijamin Allah, bahwa ibadah bukan suatu hal yang dijamin oleh Allah. Seorang bisa melakukan ibadah, seorang bisa melakukan sholat dengan baik, itu tidak dijamin oleh Allah. Yang Allah jamin adalah rezekinya. Maka orang yang dikatakan buta mata hatinya oleh Ibnu Qailas Iskandari adalah ketika dia mencari habis-habisan sesuatu hal yang dijamin, rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala, dan mengabaikan perintah yang justru ini tidak dijamin oleh Allah Ta'ala. Apakah anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita sudah dijamin akan masuk surga? Allah tidak jamin. Tetangga kita Allah jamin masuk surga? Termasuk orang-orang yang berada di masjid, apakah juga termasuk orang yang dijamin Allah masuk surga? Maka mendirikan sholat, mengilmui diri dengan ilmu agama, mengenal Allah, ini adalah suatu hal yang tidak Allah jamin. Jadilah yang dimaksud dengan buta mata hati. Seharusnya dia melaksanakan sholat sebagai wujud syukurnya, dia menyuruh juga
mendidik anak-anaknya untuk mendirikan sholat, ketimbang dia mencari rezeki yang juga alasannya adalah untuk anaknya. Kalau kita lihat dalam sebuah keluarga, barangkali kalau seorang ayah mungkin merasakan, ya, kalau saya nggak kerja, gimana saya mau kasih makan anak-anak saya? Gimana saya mau kasih makan istri saya? Kan itu semua tanggung saya. Akhirnya dia bekerja siang malam. Tetapi dia bekerja untuk mencari rezeki. Rezeki kan sudah ditentukan Allah kan, sudah jadi. Ketika dia mencari rezeki, dia abai terhadap perintah Allah yang lain. Ketika Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, didik anakmu untuk mendirikan sholat. Kenapa sholat ini tidak dijamin oleh Allah? Jangan sampai mencari sesuatu yang dijamin, ya, mencari beli, tapi mengabaikan sesuatu yang tidak dijamin. Maka ini adalah satu bentuk buta mata hati. Semua beralasan untuk anak-anaknya, supaya anaknya dapat sekolah yang baik, ya, supaya anaknya bisa pintar, supaya tercukupi kebutuhannya. Tapi sedikit pun tidak melaksanakan perintah Allah. Sudahkah ayah, ibu mendidik anak-anaknya untuk sholat? Yang ini tidak Allah jamin. Allah tidak jamin kesolehan, ya, masuknya surga anak kita, Allah tidak jamin. Yang Allah jamin adalah rezekinya. Jadi buat apa habis-habisan mencari rezeki, sedangkan kewajibannya dia abaikan? Inilah yang dimaksud dengan buta mata hati. Jadi ketika seorang mukmin dia bisa menghidupkan mata hatinya, Imam Mujahid mengatakan maka dia bisa melihat akhiratnya. Jadi kalau seorang mukmin dia bisa menghidupkan mata hatinya, dia bisa melihat akhiratnya, baik dan buruknya untuk dia. Imam Mujahid mengatakan likulli insanin arba'atun. Setiap manusia memiliki 4 mata, kata Imam Mujahid. Ainani fi ra'sihi di dunia, 2 mata yang ada di kepalanya untuk urusan dunianya. Wa ainani fi qalbihi wa fi sadrihi di akhirati. Dan 2 mata yang ada dalam dada atau hatinya untuk urusan akhiratnya. Jika 2 mata yang ada di kepalanya itu buta, tapi 2 mata yang ada di hatinya, di dadanya itu bisa melihat dengan baik, maka tidak akan memotorkannya sedikit pun nanti di akhirat. Tetapi ketika 2 matanya ataupun apabila 2 mata yang ada dalam hatinya itu buta, sedangkan 2 mata yang ada di kepala itu melihat dengan baik, dengan jelas, itulah barangkali yang akan memotorkannya nanti di akhirat. Kalau kita ambil contoh misalkan, ada satu makanan yang kalau dilihat dari bentuknya begitu menarik, dilihat dari komposisinya, makanan ini adalah makanan yang terbaik, penuh gizi, bergizi tinggi, bernutrisi yang baik. Tentu saja kalau dimakan baik untuk tubuh kita. Contohnya misalkan makanan itu ada campuran dagingnya, maka ketika dihidangkan kepada kita, mata yang melihat sudah menyimpulkan ini makanan terbaik, sangat baik untuk tubuh kita. Tapi sebelum dimakan, makanan yang ada dagingnya di situ, diketahui bahwa dagingnya adalah daging sapi. Daging sapi halal atau haram? Halal ya, daging sapi pasti halal, yakin selesai. Tapi sapinya tidak disembelih. Halal atau haram? Ini daging sapi terbaik di kampung kami.
cuma sayapnya nggak disembelih. Kita mau makan atau tidak? Daging sapi yang tidak disembelih karena Allah, apakah dia tetap halal atau haram? Jadi haram ya? Yakin haram? Ibu-ibu lihat nggak disembelih atau tidaknya? Anda lihat. Tapi yakin ketika ada yang orang memberitahukan ini sapinya tidak disembelih, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita akan terus memakan makanan ini ataukah menghindari makanan ini? Padahal kalau kita lihat, ini sudah menu terbaik. Kalau dimakan, wah, untuk latihan Muay Thai, wah, jadi kuat. Ya, maka ketika ibu-ibu memutuskan saya tidak akan makan makanan ini, walaupun saya tidak tahu ini disembelih atau tidak, ya, saya yakin bahwa informasi yang saya dapat itu benar, bahwa sapi ini tidak disembelih, walaupun saya tidak tahu, tidak melihat bagaimana diolah, dimakan, dan dimasak dan sebagainya. Tapi yakin akan hal itu, maka ibu memutuskan saya tidak akan makan makanan ini. Maka ibu-ibu sedang lihat dengan mata yang ada di sini. Itulah mata. Ini haram. Maka saya tidak akan makan. Maka orang-orang yang bisa menggunakan mata hatinya, dia sudah akan bisa melihat akhiratnya. Kalau dimakan tetap dimakan, coba dosa atau tidak? Dosa. Bagaimana akhiratnya? Kalau tidak dimakan, berarti dia selamat untuk urusan akhirat. Ya. Jadi yakinlah bahwa seorang mukmin dia harus memiliki mata hati yang tajam. Ya. Bahwa mata hati itu ada. Bahwa kita tahu ada mata yang lain selain dua mata yang ada di kepala kita. Allah Ta'ala mengatakan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tidaklah atau tidakkah mereka berpergian, traveling, musafir di muka bumi ini. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, maka mereka memiliki hati yang dengan hati itu bisa memahami, yaqiluna biha. Aw adhanun, ataupun telinga yang dengan telinga itu bisa mendengar. Telinga ini fungsinya untuk mengetahui yang tidak terjadi, yang terlihat bermata. Yasma'una biha, aw adhanun yasma'una biha. Kemudian Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar. Karena sesungguhnya yang buta itu bukanlah buta yang ada di mata kepalanya. Karena tak manusia. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Akan tetapi yang buta adalah buta mata hatinya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang-orang kafir yang tidak menerima akan kebenaran adanya Tuhan, adanya Allah, yang tidak menerima akan adanya hari akhir nanti, yang tidak menerima akan adanya surga dan neraka, tidak tahu akan adanya pahala dan dosa, maka bukan mereka tidak memiliki mata, bukan karena mereka tidak memiliki pendengaran telinga, tetapi yang mereka tidak punya adalah mata yang ada dalam hatinya. Mereka tidak bisa melihat dengan mata hati. Kalau di kita barangkali tema tentang ketuhanan, ketauhidan, ya, tentang Tuhan, tentang Allah, itu mungkin biasa ya. Tapi kalau di barat sana banyak orang-orang yang masih gagal paham apakah dunia ini ada yang menciptakan atau tidak. Ya, tingkatnya sudah tingkat kuliah, tingkatnya sudah doktor, profesor, orang-orang yang berilmu, tapi mereka
gagal menggunakan mata hatinya untuk meyakini bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Jadi sebenarnya bukan karena tidak ada mata mereka, bukan karena tidak ada telinga mereka, tetapi mereka buta mata hatinya. Jadi saya pahami ya, insyaallah dulu apa yang maksudnya buta mata hati. Ya. Jadi seorang dalam barisan ini diajar untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk ketika kita mudah sekali melihat orang lain, bentuk orang lain, kelakuan orang lain, keburukan orang lain, begitu sangat mudah melihat pada mata kita. Tetapi kadang kita lupa, kita melihat karena diri kita tidak terlihat oleh mata kita tidak tahu keburukan kita tidak tahu kelemahan kita tidak tahu bagaimana mulut kita digunakan untuk apa, tangan kita untuk apa, kaki kita untuk apa. Nah, inilah kita belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat. Mengomentari orang lain itu sangat mudah, karena terlihat apa dulu. Komentar dari A sampai Z habis terlihat mudah. Tapi kadang manusia lupa mengomentari dirinya sendiri, yang padahal ini yang paling berhak dikomentari. Bagi kita terlebih dahulu yang harus kita komentari sama orang lain. Ya. Kita baru bisa melihat diri kita kalau ada cermin. Kalau tidak, kita tidak pernah melihat diri kita. Kita tidak pernah melihat keburukan kita, ya. Kelemahan kita. Maka dalam satu ungkapan, kalau tidak salah sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kata Allah, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sanurihim ayatina fil afaq, di afaq, di atas, di langit. Wa fi anfusihim, dan juga ada pada diri kamu. Sebelum kita melihat yang jauh, coba kita belajar melihat diri kita terlebih dahulu yang dekat. Karena ini adalah pada kita, tangan kita, tubuh kita, ini kan tanggung jawab kita semua. Dan ini semua layakan Allah minta bertanggung jawab, bukan orang lain. Maka yang paling layak untuk kita lihat adalah diri kita sendiri. Melihatnya bagaimana? Ya tentu saja bukan dengan mata ini, tapi kita melihat diri kita dengan mata hati kita. Ya. Ada kuis, ada berapa? Ya. Jadi itulah barangkali di antara makna yang terkandung dalam hikmah yang kelima. Insya Allah kita buat 2 sesi ya. Hikmah kelima, nanti sambung lagi ke hikmah yang keenam. Perlahan-lahan ya, perlahan-lahan, tapi ini meresap dalam hati kita dan kita coba sama-sama untuk mengamalkannya. Saya rasa itu jauh lebih baik ketimbang kita selesaikan kitab ini 2 jam, 3 jam selesai, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Al-Quran itu satu kitab saja bukan. Al-Quran cuma satu kitab. Kalau kita baca seharian beres, tapi apakah bacaan Al-Quran yang kita baca itu berpengaruh tidak kepada kita? Padahal itu yang penting. Percuma hafal berjus-jus Al-Quran, tapi tidak sedikit pun membekas dalam hati. Dibuat apa? Al-Quran hanya sebatas bacaan saja, sama seperti kita membaca Quran. Buat apa? Karena untuk membaca Al-Quran dibutuhkan mata hati, dibutuhkan keimanan untuk meyakini ini adalah firman Allah.
Dan kita banyak menemukan janji-janji Allah dalam Al-Quran. Tugas kita hanya memenuhi janjinya sudah. Biar nanti Allah yang putuskan. Dan itu tidak membebani akal kita. Jadi kalau berkata hari nafsaka, tenangkan jiwa. Apa yang Allah urusan Allah tentukan, yang Allah sudah tentukan, sudah kamu jadi kecampur. Ini akan membuat kita hati kita tenang. Bahkan ada diriwayatkan seorang sahabat, seorang Arab baru, kemudian seorang sahabat, ketika mendengar bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, dan rahmat Allah itu luas meliputi segala sesuatu, maka Arab baru ini tersenyum dan ketawa-tawa. Arab baru itu orang yang di pedesaan, di pelosok. Kalau hari ini barangkali bahasa kita orang pendidikan, tidak sekolah di pedalaman. Tapi Arab baru ini mendengar sahabat mengatakan bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, maka tersenyum ketawa-tawa. Kenapa? Karena dia sadar betul, saya adalah hamba Allah yang disayang. Maka barangkali dosa yang saya lakukan ketika meminta ampun Allah, Allah ampuni. Kebodohan saya ketika saya minta ampun, Allah ampuni. Sehingga dia tersenyum bahagia, bersyukur bahwa Tuhannya adalah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sudahkah kita memikirkan sampai kepada seorang anak baru ini? Yang menurut saya kalau kita tanya sekolahnya di mana? Yang langsung mengimani Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Dan surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa Allah itu Maha memberi kasih sayang. Kalau seorang ibu begitu sayang sama anaknya, ya, begitu susahnya mengandung 9 bulan, capek, ya, kemudian melahirkan, sakit, terus mengurus lagi, memberi makan lagi, belum anaknya nakal begini dan begitu, takut ini takut itu, tapi kasih sayang seorang ibu tetap ingin mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Itu tuh sama kasih sayang dari seorang ibu. Maka kita dapatkan bahwa kasih sayang Allah, rahmat Allah itu jauh melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ya seharusnya kita bersyukur. Pertama kita dapat bersyukur bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu saja barangkali ibu bapak semua yang dengan Allah SWT. Mudah-mudahan kajian kali ini ya, ada manfaat tentunya, bisa merubah adab kita, akhlak kita, bukan saja kepada Allah Ta'ala, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar kita, suami kita, istri kita, anak kita, ya. Semua adalah merupakan pemberian yang kebaikan. Ya, kalau diringkas sebetulnya, kalau kita tanya sebenarnya kita memiliki apa sih? Ibu ditutup jadi buka. Terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan semua, apa yang kita punya di dunia ini? Coba saya sebutkan. Apa yang kita punya? Harta. Siapa yang beri harta? Allah. Suami. Siapa yang beri suami? Allah. Istri. Siapa yang beri istri? Allah. Anak. Siapa yang beri anak? Allah. Orang tua kita, ibu bapak kita, siapa yang beri? Allah. Kalau Allah tidak izinkan, kalau Allah tidak beri, tidak akan jadi sih. Betul kan? Kita tunjukkan jabatan. Kita punya jabatan. Jabatan siapa yang beri? Hakikatnya Allah yang beri. Ya kan? Kan Allah yang mengatur alam semesta ini. Jangankan jabatan yang kecil, Allah bisa berikan. Jabatan Allah yang beri. Ilmu. Kita berilmu nih. Ilmu kita siapa yang beri? Allah. Jadi kalau kita renungkan, sebetulnya kita ini punya apa?
Apa yang kita punya di hadapan Allah? Ada yang kita punya? Apa yang kita punya nanti ketika datang pada Allah? Kita tidak punya apa? Kita tidak punya apa-apa. Selain rasa cinta kita kepada Allah, kita tidak memiliki apapun, dan kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Allah. Itu saja barangkali. Mana Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qawli hadza